Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maimunah. Saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Faktor Demografi, Sosial, dan Psikologi terhadap tingkat literasi keuangan dalam melakukan perencanaan keuangan. Studi kasus masyarakat Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Dosen pengampu mata kuliah ini Bapak Tubajazil MSc Fin. Baiklah, langsung saja. Adapun outline dari presentasi saya pada hari ini, yakni ada 3. Yang pertama, pendahuluan. Dalam pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan batasan penelitian. Yang kedua, landasan teori. Dalam landasan teori ada deskripsi konseptual, penelitian terdahulu, posisi penelitian, kerangka pemikiran, serta tinjauan syariah. Dan yang terakhir atau yang ketiga yakni metode penelitian. Dalam metode penelitian ada berupa jenis data penelitian, teknik pengumpulan data, dan populasi dan sampel, serta teknik analisis data. Baiklah, kita masuk ke yang pertama, yaitu pendahuluan. Nah, yang pertama ada latar belakang. Penelitian saya ini dilatar belakangi pada keputusan-keputusan ekonomi merupakan kemutlakan yang kian hari membutuhkan kecermatan. Setiap orang dituntut mengambil keputusan yang cerdas. Namun, kualitas dari keputusan tersebut tergantung pada pengetahuan yang dimiliki tiap orang. Dan nyatanya, tidak semua orang memiliki literasi ekonomi yang memadai guna untuk mengambil keputusan yang cerdas. Akmal dan Yogi 2016. Selanjutnya, Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Berdasarkan data BPS 2020, jumlah penduduknya kini mencapai 1.488.792 jiwa pada tahun 2019. Dengan jumlah penduduk yang lebih dari 1 juta jiwa dengan 84,54% dari keseluruhan penduduknya merupakan umat muslim. Selanjutnya, berdasarkan tayangan Preskon 2017 bahwa survei OJK 2016 menyatakan indeks literasi keuangan Provinsi Bangka Belitung sebesar 29,45% dengan indeks literasi keuangan syariah hanya sebesar 5,45%. Yang artinya kita ketahui bahwa Provinsi Bangka Belitung masih dikategorikan sebagai provinsi yang tingkat literasi keuangannya masih di bawah indeks rata-rata nasional. Selanjutnya, rumusan masalah. Dalam penelitian ini, saya selaku peneliti merumuskan masalah ke dalam 4 bagian. Yang pertama, apakah faktor demografi mempengaruhi tingkat literasi keuangan pada masyarakat Kota Pangkal Pinang? Yang kedua, apakah faktor sosial mempengaruhi tingkat literasi keuangan pada masyarakat Kota Pangkal Pinang? Yang ketiga, apakah faktor psikologi mempengaruhi tingkat literasi keuangan pada masyarakat Kota Pangkal Pinang? Dan yang keempat, apakah tingkat literasi keuangan mempengaruhi masyarakat Kota Pangkal Pinang dalam melakukan perencanaan keuangan? Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui apakah faktor demografi mempengaruhi tingkat literasi keuangan pada masyarakat Kota Pangkal Pinang. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah faktor sosial mempengaruhi tingkat literasi keuangan pada masyarakat Kota Pangkal Pinang. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah faktor psikologi mempengaruhi tingkat literasi keuangan pada masyarakat Kota Pangkal Pinang. Dan yang terakhir, untuk mengetahui apakah tingkat literasi keuangan mempengaruhi masyarakat Kota Pangkal Pinang dalam melakukan perencanaan keuangan. Selanjutnya, batasan penelitian. Titik fokus penelitian ini hanya pada pengaruh faktor demografi, sosial, dan psikologi terhadap tingkat literasi keuangan masyarakat dalam melakukan perencanaan keuangan secara umum.
Adapun objek penelitian ini merupakan masyarakat dari 7 kecamatan yang ada di Kota Pangkal Pinang, yakni Kecamatan Bukit Intan, Gerunggang, Pangkal Balam, Gabek, Rangkui, Taman Sari, dan Girimaya. Masuk ke bagian kedua, yakni landasan teori. Adapun deskripsi konseptual pada penelitian ini, yakni pertama, demografi. Demografi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari segala sesuatu dari keadaan dan sikap manusia yang dapat diukur, yaitu meliputi perubahan secara umum, fisiknya, peradabannya, intelektualitasnya, dan kondisi moralnya. Senda 2018. Selanjutnya faktor sosial. Menurut Blom dalam Sutrisno 2009 halaman 82, faktor sosial merupakan faktor yang meliputi hubungan kekeluargaan, pandangan pekerja, kebebasan berpolitik, dan hubungan kemasyarakatan. Selanjutnya psikologi. Psikologi ialah segala sesuatu yang dapat memberi jawaban tentang apa sebenarnya manusia itu, mengapa ia berbuat atau berlaku demikian, apakah maksud dan tujuannya berbuat demikian. Purwanto 1996. Selanjutnya literasi keuangan. Literasi keuangan dapat dikatakan sebagai kemampuan seseorang untuk mendapatkan, memahami, dan mengevaluasi informasi yang relevan untuk mengambil keputusan dengan memahami konsekuensi finansial yang ditimbulkannya. Krishna et al. 2010. Selanjutnya, perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan merupakan proses mencapai tujuan hidup, yakni masa depan yang sejahtera dan bahagia lewat penataan keuangan. Dari Mulu 2003 dalam Sobaya et al. 2016. Selanjutnya penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini merujuk pada 3 penelitian terdahulu. Yang pertama ada Nujmatul Laili 2016 dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Mahasiswa dalam Mengelola Keuangan. Metode PET Analysis dengan hasil variabel literasi keuangan yang memiliki pengaruh terhadap perilaku keuangan mahasiswa. Penelitian ini tidak dapat membuktikan adanya pengaruh gender, usia, kemampuan akademis, dan pengalaman kerja dalam literasi keuangan terhadap literasi keuangan. Hal ini mengidentifikasikan bahwa keempat variabel tersebut tidak termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang literate atau paham dan mampu dalam mengelola keuangan. Yang kedua, Sobaya et al. 2016. Judulnya Pengaruh Literasi Keuangan dan Lingkungan Sosial Terhadap Perencanaan Keuangan Pegawai di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Metode statistik deskriptif dan regresi linear berganda. Hasil, terdapat satu variabel literasi keuangan yang berpengaruh signifikan terhadap perencanaan keuangan pada pegawai pendidikan yang ada di lingkungan UII, yaitu pengetahuan pengelolaan keuangan. Sedangkan lingkungan sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap perencanaan keuangan pada pegawai kependidikan UII. Yang ketiga, Yohanes dan Ahmad 2017. Judul Peran Psychological Factor terhadap Pengambilan Keputusan Finansial. Metode statistik deskriptif. Dengan hasil faktor psikologi yang mempengaruhi pengambilan keputusan finansial pada Carles Petroleum Ceran Ltd, yaitu heuristic, representativeness, availability, farming effect, dan loss aversion. Posisi penelitian. Penelitian yang saya lakukan merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Nujmatul Laili 2016. Adapun perbedaan penelitian yang saya lakukan dengan Nujmatul Laili 2016 yakni variabel penelitian. Dalam Nujmatul Laili 2016 ada 4 variabel: gender, usia, academic ability, dan pengalaman kerja. Perbedaan dengan saya yakni saya mengambil 3 variabel yakni faktor demografi, sosial, dan psikologi. Karena menurut saya gender, usia itu masuk ke faktor demografi. Nah, saya juga menggunakan beberapa indikator tambahan dalam faktor demografi. Setidaknya ada 7 atau 6 indikator dalam faktor demografi yang saya
gunakan sebagai variabel. Selanjutnya lokasi penelitian. Nujmatul Laili meneliti di Kota Malang, sedangkan saya di Kota Pangkal Pinang. Cakupan penelitian, Nujmatul Laili 2016 hanya melakukan penelitian yang cakupan penelitiannya hanya mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, sedangkan saya masyarakat Kota Pangkal Pinang. Selanjutnya kerangka pemikiran. Adapun kerangka pemikiran yang saya inginkan dalam penelitian ini yakni ada tiga variabel independen dan 2 variabel dependen. Faktor demografi sebagai X1, faktor sosial sebagai X2, faktor psikologi sebagai X3 yang berpengaruh terhadap yang memiliki pengaruh terhadap tingkat literasi keuangan sebagai Y1 dan tingkat literasi keuangan sebagai yang mempengaruhi perencanaan keuangan atau Y2. Jadi di sini saya mengambil 2 variabel dependen dengan tingkat literasi keuangan dan perencanaan keuangan. Selanjutnya tinjauan syariah. Adapun tinjauan syariah dalam penelitian ini saya mengambil pada Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27 yang berbunyi wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ihwanas syayatin wa kana as-syaitanu li rabbih kafura, yang artinya dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Selanjutnya masuk ke bagian ketiga, yakni metode penelitian. Jenis penelitian dan teknik pengumpulan data. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis penelitian kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerikal atau angka yang diolah secara statistik. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh perbedaan hubungan antar variabel yang diteliti. Tujuan dalam melakukan pendekatan kuantitatif adalah untuk mendapatkan suatu kejelasan tentang besarnya kebermaknaan atau significance dalam model yang dilakukan di hipotesis dengan tujuan pencarian jawaban atas pengukuran yang dialami. Dalam Indriawan dan Yaniawati 2016. Teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner atau melalui Google Form. Selanjutnya populasi dan sampel. Menurut Suryani dan Henry 2015, populasi merupakan sekelompok orang, kejadian atau benda yang mempunyai karakteristik tertentu dan dijadikan sebagai objek penelitian. Adapun populasi dalam penelitian yang saya lakukan ini merupakan masyarakat dari 7 kecamatan yang ada di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Selanjutnya, sampel merupakan sebagian dari populasi yang diteliti atau diobservasi dan dianggap dapat menggambarkan keadaan atau ciri populasi. Panjaitan dan Ahmad 2017 halaman 62. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu probability sampling dan purposive sampling dengan menyebarkan kuesioner pada masyarakat Kota Pangkal Pinang. Probability sampling itu semua memiliki kesempatan, dan purposive sampling itu artinya ada kriteria tertentu orang-orang yang bisa menjadi responden itu. Selanjutnya teknik data analisis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi ialah studi yang mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Al-Ghazali 2016 halaman 63.
pengaruh regresi linear berganda dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 plus E. Baiklah, sampai seperti itu presentasi yang saya lakukan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Untuk pertanyaan yang teman-teman atau Bapak ingin ajukan, kita akan bahas di kelas. Terus sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.